يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il qulubi wal hikam. Amma ba'du. Yang mulia kedua orang tua kami, para paman kami yang hadir yang cukup banyak, kemudian Bapak RT yang juga banyak hadir, Pak RW ROI, Pak Sekcam, Pak Camat, abang saya, anggota DPRD Kota Depok fraksi K3, Bapak Manhab Naim, adik saya, Ustaz Haji Khairullah Syahdi, anggota DPRD dan fraksi PKS, dari dua, ada kakak, ada adik, para asatidz yang hadir yang banyak, para ustadzah yang hadir yang banyak, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, hidayah, inayah senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada Pak Ustaz Muhsin Haris, ya, ada Ustaz Rihadi sebagai Master of Ceremony, sekaligus beliau adalah ketua Majelis Ulama, ketua taklim kaum bapak Darul Ahyar, abang saya juga, Abang Haji Dosan, dan Ustazah Haji Ruwaito sebagai ketua Majelis Taklim kaum Ibu Darul Ahyar, para santri, para orang tua santri, para tokoh masyarakat,
semua yang hadir dalam kesempatan hari ini, bahkan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, bagi Ketua Infopom Bapak Haji Andre dari Masjid Al-Latif, seluruhnya yang saya muliakan, seluruhnya yang saya berikan penghargaan setinggi-tingginya, dan juga buat adik-adik santri dan santriwati yang hari ini terus berjuang dan memperjuangkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan special thanks saya ucapkan buat adik saya lagi, Ibu Dian Balita, mana ya orang yang belum kelihatan? Ada di tengah-tengah. Kalau ketemu paling banyak ngomongnya kalau masa. Ya, tapi beliau adalah satu saudara yang pastinya sukses. Kita doakan agar senantiasa beliau berkahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, sejatinya saya duduk di bawah dan memegang kitab, karena memang ini maulid, karena memang biasa yang ngaji kitab dan dibuat sesederhana mungkin. Ya, jadilah kemudian penceramahnya adalah penceramah lokal yang biasa membacakan kitab di sini. Baik, kita ngaji saja kali ya, 15 menit. Nanti sesudah itu nanti kita sarapan bersama-sama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan keberkahan buat kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bandani pada halaman yang ke-27, di sana diungkapkan tentang keheranan Nabi Adam alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki 4 kemuliaan. Apa keempat kemuliaan tersebut yang membuat Nabi Adam alaihissalam heran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata Nabi Adam, kubulu taubati bimakkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahu. Taubatku, kata Nabi Adam, baru diterima di Mekah. Sementara taubat umat Nabi Muhammad di mana saja mereka taubat mereka diterima. Mulia nggak kita? Ya. Bayangkan Bapak, bayangkan Ibu, bayangkan jamaah, kalau syarat taubat kudu datang ke Mekah, yang belum pernah ke Mekah banyak dosanya. Betul nggak? Tapi orang paling bingung, orang Sawangan, orang Bedahan, orang Pengasinan, orang Meruyung, orang Cinere, termasuk orang Sukmajaya, Bang Roy dan Ustaz Masrur, ada beliau. Dimanapun mereka bertobat, taubatnya diterima. Bayangkan Ustaz Ansori yang punya yang ketiga ini belum ke Mekah, misalnya, berarti dosanya masih banyak. Betul Bu? Betul Bu? Andai kata ibu, dosa ibu baru diterima taubat ibu, kalau ibu sudah pergi ke Mekah, bagaimana yang nggak bisa pergi ke sana? Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad yang pertama. Dimanapun kita bertobat diterima. Dan ini yang membuat Nabi Adam heran. Karena apa? Karena Nabi Adam tidak diberikan seperti itu. Bahkan dalam historiografi Al-Quran, dalam sejarah turunnya Al-Quran, Nabi Adam ini perlu 40 tahun untuk bertobat, baru diterima.
Itu pun sambil terus menerus beliau melaporkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Boleh ngapalin karena Bu, kadang-kadang saya diminta untuk menulis jurnal, kadang-kadang saya diminta untuk berbicara public speaking di tengah para profesor dan doktor, kadang-kadang saya ngaji di depan nenek-nenek, kadang-kadang wartawan minta pendapat saya hari itu juga, karena hari itu juga mau tayang. Kadang-kadang di shoot di depan kamera, kadang-kadang saya membaca puisi. Pening rasanya itu memisah-misahkan peran yang kadang-kadang berbeda-beda. Jadi banyak banget hafalan yang kadang-kadang harus diulang-ulang terus, karena objek teman bicara saya beraneka ragam. Kadang-kadang berbicara tentang antropologi, kadang-kadang bicara tentang sosiologi, kadang-kadang diminta untuk membimbing tesis tentang film, menguji tesis tentang film, tentang drama, tentang novel. Masya Allah, banyak banget yang harus dibaca. Kadang-kadang bagaimana politik ke depan ini, ini semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini pun dibaca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Butuh 40 tahun seorang nabi bertobat dan membaca doa ini, dan itu pun tobat Nabi Adam diterima di Mekah. Yang kedua, jamaah yang mulia, yang membuat Nabi Adam heran kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah anni la bisa lama asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin yaksuna urratan payal bisahum la bisa yal basu payal bisahum payal basuhum. Ini kadang-kadang kalau selama ini kadang kita sebagai roh la bisa yal basu ya sudah ya, berarti payal basuhum. Kalau yang nggak tahu ya payal bisahum boleh, payal basuhum juga boleh. Tapi kalau guru ngomong guru benar secara nahwiyah dan sorofiyah. Apa yang kedua yang membuat Nabi Adam heran kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah apa ini? Aku berpakaian pada bulannya, namun ketika aku berbuat dosa sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aku telanjang. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat dosa, berzina berkali-kali sambil telanjang, tapi setelah itu payal basuhum Allah tak berikan untuk mereka pakaian. Mulia enggak kita Bu? Mulia enggak kita Pak? Bayangin setiap kali kita berbuat dosa, misalnya kayak Nabi Adam, dibikin kita telanjang, dicopot pakaian kita. Saya gak berani selama di
sini karena saya banyak dosa. Tiba-tiba copot pakaian saya. Apa yang terjadi? Bobar gaber. Malu. Karena begitu banyak dosa saya, dosa kita dicopot di depan jamaah. Wah, berarti ini Ustaz dosanya banyak. Tapi tidak diberikan kemuliaan. Bayangkan Nabi Adam sekali berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, langsung Allah copot apa pakaiannya, sehingga apa di surga pada waktu itu Nabi Adam mengambil daun tin, lalu kemudian dianyam, kemudian digunakan untuk menutupi pakaian beliau. Dalam sejarah peradaban manusia, pakaian adalah benda yang pertama kali dibuat. Jadi peradaban umat manusia yang pertama kali adalah membuat pakaian. Yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk menutupi tubuh beliau dengan beberapa lembar daun. Ada yang kenal daun tin? Tuh di depan rumah saya tuh. Halo, ada daun tin, ada buah tin. Itu daun tin, itu daun surga. Ya, tapi jangan dipetikin. Buahnya, buat yang lemah syahwat, kurang gairah, letoy, makan buah tin. Caranya difermentasi dulu, direndam dulu dalam susu selama 2 hari 2 malam. Sampai caranya saya kasih tahu. Tapi itu ada banyak buahnya kan nih. Di sana ada beberapa buah, tolong jangan dipetikin. Ya, tolong kita. Ya, Ustaz Iwan Saibani, ada ketua DKM Masjid Al-Latif, ya, ketua DKM Darul Mukminin, abang kita, ada ketua pengurus DKS Bapak Nana Mahfudja, tolong jangan dipetikin. Dan itu mahal bu, pokoknya ada satu lagi di sana, satu lagi di situ. Kalau bukan dibagi, saya juga nggak mampu beli. Ya, karena dibagi, jadi ditanam di sini. Ini yang kedua, yang membuat Nabi Adam alaihissalam heran mengapa umat Nabi Muhammad diberikan kemuliaan kayak begini. Karena apa? Umat Nabi Muhammad punya Nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini pagi ini kita rayakan Maulid. Inilah Maulid paling sederhana sedunia. Bayangin Pak, penceramahnya guru lokal, makanan kagak ada pisang. Ya, boro-boro galau pisang, galau apel, galau mangga, galau jeruk. Dan mentang-mentang saya punya rumah, enggak ada yang ngasih saya air. Padahal mah di mana-mana kalau kita datang kita diarah. Ya, kemudian ditabukin apa tuh? Kegendingan. Kalau kemudian dibacain selawat. Lalu air beda, kopi beda, susu beda. Duduknya juga di tempat yang paling bagus. Ini dipojokan. Kagak ada yang ngasih air, kagak ada yang negor-negor. Bagaimana selamat datang di pondok pesantren Darul Ahyar. Darul Ahyar, kampung pilihan. Ahyar nama bapak saya. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Dan kalau pesantren nama orang tua katanya berkah. Amin. Nah yang di Sawangan saya merubah bu, namanya Madinatul Quran. Kita merubah jadi Darul Daan. Karena mertua saya, ya, namanya Muhammad Daan, jadi kita merubah Darul Daan supaya bin saya kagak bin. Soalnya apa? Ya malu dia bu perempuan, malu cakep, kalau pinter tetep pengennya mau dikeluarin. Benar nggak? Benar nggak bu? Ya, ini yang kedua yang membuat Nabi Adam heran. Kenapa umat Nabi Muhammad berkali-kali berbuat dosa, berzina sambil telanjang, tapi kemudian tetap diberikan pakaian? Karena kemuliaan umat Nabi Muhammad tersebut yang nabinya mulia.
Apa bukti kemuliaan Nabi Muhammad? Dalam kitab Tafsir Surah Yasin dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang pertama kali berjembat di Shiratal Mustaqim. Diceritakan, dan ketika sudah sampai di tengah-tengah jembatan tersebut, Nabi kita mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku yang berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim ini. Jadi jangan takut ya, boleh didoain namanya. Bukan Nabi Adam yang pertama kali berjembat sebagai Nabi yang pertama, bukan. Tapi Nabi kita. Bayangin Bapak, bayangin Ibu, andai kata di dunia ada jembatan Shiratal Mustaqim sebagai tes uji coba, yang berjembat adalah ustaz-ustaz. Saya bisa saksi yakin kamu pertama berjembat, biar disaksi nama jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, sama masyarakat. Kira-kira saya gegeran apa enggak, Bu? Gegeran enggak kira-kira, Bu? Ngapa saya berjembat di madhab? Ini kan ustaz, ini kan keren kan, nanti agama ada orang bener. Dan hidup saya juga. Pas saya berjembat kalau 2-3 langkah nyemplung. Kira-kira ibu makin berani atau makin takut, Bu? Bapak makin berani atau makin takut kira-kira? Ustaznya aja belum. Tapi alhamdulillah jembatan Shiratal Mustaqim ini, kata Syekh Hamamizada dalam tafsir surah Yasin, sudah dibacain doa oleh Nabi. Allahumma sallim ummati, ya Allah, selamatkanlah umatku yang berjembat di jembatan ini. Amin ya rabbal. Jangan takut. Nanti insya Allah anggota dewan yang mimpin masuk surga, amin. Ini rombongan ini kan orang masuk surga rombongan demi rombongan. Mengapa Bapak Madhab yang mimpin anggota dewan masuk surga? Karena beliau yang paling lama jadi anggota dewan. Sampai-sampai ada gelar profesor Madhab HM dari Persib ketiga. Terus kita suruh baca doa dan bilang amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Ini Bu, Bapak, jamaah yang kedua yang membuat Nabi Adam heran kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang membuat Nabi Adam heran kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lamma asaitu farraqa baini wa baina mar'ati wa ummatu Muhammadin ya'suna Allah la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Ketika aku berbuat dosa, kata Nabi Adam, aku dipisahkan dengan istriku, walaupun cuma berbuat dosa sekali. Tapi umat Nabi Muhammad berbuat dosa berkali-kali. La yufarriqu bainahum wa baina azwajihim, tapi mereka tidak pernah dipisahkan dengan istri mereka. Nggak pernah. Umat Nabi Muhammad nggak ada. Misalnya saya nih, suami ribut sama istri, besok paginya kita dipisahin. Pak, kira-kira kalau kita berbuat dosa, kalau kemudian kita dipisahin sama bini kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Jangan andai kata kita berbuat dosa di para suami, kemudian besoknya kita dipisahin oleh Allah dan istri-istri kita, gembira atau sedih kira-kira? Disinilah minat poligami kelihatan. Cuma rata-rata. Saya juga sebetulnya kalau ada di sana masih dibatal ini.
pengobatan simptom. Saya pernah waktu itu disambil sama centong. Akhirnya apa? Saya makan kagak pakai centong. Ya kita coba itu main centong buat limpah kita. Ibu, andai kata ibu berbuat dosa kepada suami, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibu dipisahkan oleh Allah dengan suami-suami ibu, kira-kira setia apa kata bu? Sedih kalau mereka kalau kita gembira ya. Sedih bu? Kalau kita mau gembira ya. Apa pada nama keluarga? Hari gembira. Apa kata dia? Mau berbuat dosa. Ya Allah ya Karim, ini Bapak, ini Ibu kemuliaan umat dan Muhammad yang kenapa? Kendati kita berbuat dosa, kita tidak pernah dipisahkan dengan istri-istri kita. Gimana kalian? Ya Allah ya Karim. Ya, alhamdulillah bagi saya. Saya mabuk nih, ngapa gak mau dipisah sama istri? Sebab kalau saya sakit, bini datang waras. Benar itu, sugesti. Nggak punya duit, dia datang, rasanya tenang, bisa minjem. Kan? Ya bu, makanya nggak mau saya dipisahkan dengan istri saya yang itu. Ya, emang mana lagi? Ini nggak mau dipisahkan. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita kendati berbuat dosa berkali-kali, ibu tidak dipisahkan dengan suami ibu, bapak juga tidak dipisahkan dengan istri bapak. Amin ya Rabbal. Ya Allah, Nabi Adam dipisahi. Dalam sejarah disebutkan ketika mereka berbuat dosa, Nabi Adam diturunkan di India, sementara Siti Hawa diturunkan di Saudi Arabia. Kemudian 40 tahun sesudah itu beliau bertemu di Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah bu? Sebab mana rumah Koromah? Jabal Acang. Koromah ya? Dulu waktu saya SD kan dia dagang bubur. Waktu saya SD ada Koromah. Nah ini, ya satu hari saya berangkat haji. Ustaz, kata India, anak SMA belum nikah pada waktu itu. Saya pengen banget dapat jodoh. Antar saya ke Jabal Rahmah, boleh. Tapi kamu cari satu lagi ya, teman kamu perempuan, jangan kita dua pujinya. Ntar kamu ngincer saya lagi. Akhirnya sepakat, dia ngajak ke Upik namanya, orang Padang. Jam sekian, saya antar saya mulai jalan tuh ke Jabal Rahmah. Ya naik mobil nyewa berapa real pada waktu itu. Kemudian lagi bicara begini ada Pak Haji, jangan haji juga. Ustaz, saya ikut. Emang mana banyak? Jabal Rahmah. Akhirnya ikut. Nih ikut di Bapak Haji. Wah, ada si umur manggil jari matanya. Ya, tapi kalau lagi pasaran beliau dibilang tua juga mudah terus. Ustaz saya ikut. Ayo Pak Haji, berangkatlah kita berempat. Sampai di sana ini dia nih tempat kalau kamu pengen dapat jodoh. Berdoalah dia. Ya, bukan tempatnya tapi langsung minta sama Allah. Udah. Pas pulang, ya kita ke pondokan, ini Pak Haji kedengaran ribut di kamar sama bininya. Saya diomelin sama itu istrinya. Ustaz mau ngajak suami saya nggak ngajak saya. Suami saya ini kesana sendirian. Saya kagak diajak. Emang kenapa? Bukan mungkin ke Jabal Rahmah. Ternyata ini Pak Haji mungkin pengen nambah kali ya. Begitu, dia kena omel sama saya kagak pernah diomelin orang kecuali pergi haji. Ini Pak Camat, kagak pernah saya diomelin orang. Ya, emang kan saya selalu takut kalau orang. Jangankan sama orang bu, ya Pak Ahmad diri saya aja saya takut. Saya marah nih, saya ngaca, saya takut banget.
Coba bapak, kalau lagi marah ngajak takut lagi. Kalau bapaknya takut, apalagi orang. Akhirnya Windia 1 tahun kemudian saya diundang. 4 hajatannya di taman ini, lalu berhasil dia minta jodoh di Jabar. Saya tanya bapak-bapak, kalau pengen dapat jabatan, pengen dapat jodoh kemana? Ibu kalau pengen dapat jodoh buat anaknya kemana? Ke Jabar. 2 tahun lagi bapak-bapak mau pada umrah. Jamaah ini semua pada umrah, bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibu kadang ikut, pasti nanti bapak-bapak berdoa di sono. Ayo makan ikut mana Pak Haji Saiful nih? Ayo lah nanti kalau bapak-bapak kayak ibu-ibu pada kadang ikut, kita punya umrah, kita bebas banget di Jawa Rahma, oke? Ayo mau ikut sambil apa? Jangan sampai dia di Jawa Rahma, doanya macam-macam. Ya, ini yang ketiga. Halo, sarapan udah siap belum nih? Udah, satu lagi. Satu lagi. Yang keempat, yang membuat Nabi Adam heran kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah anni asaitu fil jannah. Fa'akhrajani minha. Aku sungguh aku berbuat dosa di surga. Jadi Nabi Adam ini berbuat dosa di surga. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha kharijal jannah. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga. Fayadkhiluhum biha idatahu. Namun nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan umat Nabi Muhammad ini ke surga walaupun mereka berbuat dosa idatahu, namun apabila mereka taubat. Amin ya rabbal. Kalau gitu coba bayangin Nabi Adam berbuat dosa di surga, dikeluarin. Berbuat dosanya sekali, tapi umat Nabi Muhammad berbuat dosa berkali-kali. Emang ada yang berbuat dosa sekali? Dosa sama bini, dosa sama mantu, dosa sama abang, dosa sama adik, dosa emak sama dosa bapak. Banyak banget. Ya, apalagi bini paling banyak dosanya. Istri paling banyak dosanya. Makanya Pak saya ajarin kalau yang istri jangan yang pintar nyari duit. Jadi banyak dosanya. Ya, di kantong mana yang kita tahu, kita taruh dia. Di mana aja kita tahu dia. Udah kita liput kecil banget. Kalau itu bang duit yang 200 juta yang bakal lebih kecil banget, buat apa? 200 juta itu kecil, diumpetin. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini semua sehat, amin. Panjang umur, amin. Berkah, terhindar dari corona, amin. Dan guru kita, sahabat kita, pemimpin kita, orang tua kita yang mulia, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris MA, yang hari ini sedang memandang pagi dari lantai tertinggi di RSUD, dan begitu setiap hari. Mudah-mudahan sehat, amin. Mudah-mudahan sembuh, amin. Dan bisa kembali memimpin kita untuk periode yang akan datang. Kalau orang bilang ini bukan kampanye, saya mau bilang kampanye. Ya, memang siapa menangkap saya? Kalau dibilang bukan kampanye adalah kampanye jangan kayak turun lah. 4 mata pasti lalang, ini bukan 4 mata. Ini kan logika. Ya kan artinya apa mengkampanyekan beliau sakit kalau saya mah. Dan kita doa kan begitu. Kampanye apa itu campaign kalau bahasa Inggrisnya. Ngasih tahu bilang ini kan begitu ya oke. Ya, ini. Mudah-mudahan kalau kemudian kita doakan ya
Kita punya orang tua, punya guru, Ustaz Basudi. Dia kalau dulu dekat Pan Hasan di sini. Dekat Pan Hasan di situ sama San duduknya deketan. Di situlah Pak Basudi kalau duduk. Ayo dah, kalau lagi nyusul ini. Jangan kasihan. Pan Hasan ini ada temannya bapak saya. Kalau hari Sabtu ngaji, hari Minggunya dia nanya sama Haji Nur San juga tuh. Apa kata Pak Hasan kepada Haji Nur San? Kapan ngaji lagi ya? Pak, baru ngaji Sabtu, hari Minggu udah nanya kapan ngaji lagi ya? Saking resepnya sama ngaji. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemudian keluarga Madiun juga, guru saya waktu SD juga tertimpa musibah. Dan beliau yang saya sebutkan tadi, Pak Basudi, melalui istrinya menitipkan uang buat pesantren. Pak Madiun juga sama, keluarga beliau menitipkan uang buat pesantren. Ya Allah, perhatian banget beliau. Ketika dua meninggal pun kemudian menitipkan uang buat pesantren. Ya Allah, beliau perhatian kepada pesantren dan Darul Akhirah. Mari kita bacakan doa untuk beliau. Pertama, khusus buat guru kita, pemimpin kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris Imam. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan bersehat senantiasa. Ala hadi diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Yang kedua untuk keluarga Pak Madiun, istrinya, dan untuk Pak Asul, semoga diberikan ketentraman di alam kubur sana. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Insyaallah Jumat depan Bu kita masih ngaji di sini. Sabtu juga ngaji. Tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali pemanggul beras. Amin. Ya, doain untuk punya nasi. Amin. Ya, setiap butir jadi pahala. Amin. Yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, Pondok Pesantren Darul Akhirah sudah membuka pendaftaran santri baru. Tuh kayak gitu. Rapi-rapi pakaian. Ya, hafal 7 surah. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman segala macam hafal. Gitu. Alhamdulillah. Kalau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Ini gurunya dari dokternya, Ustaz Nur dari Madura. Gurunya dari Madura. Yang tadi baca Quran mana? Ustaz Jahrin. Ustaz Jahrin berdiri. Nah ini guru tahfidz Bu. Kecil banget beliau Pak, tapi hafal 30 juz. Ngajar di sini setiap sore, silakan duduk lagi Ustaz. Duduk di sini ngajar, suaranya merdu dan imam Jumat tetap di Masjid Al-Ikhlas. Ya beliau kalau 30 suaranya enak, mahasiswa Fakultas Usuluddin di Jakarta dan lain-lain. Wah pertama itu. Dan yang jauh di sono, anak perempuan Pak Bu itu ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 10 juz, 17 juz, 19 juz. Bahkan ada yang hafal 30 juz itu perempuan. Dulu tampangnya Leo. Ya 30 juz pada hafal. Lalu gurunya ada 2 orang di sana, Ustaz Jalinis dan Ustaz Jahili. Itu gurunya masing-masing hafal 30 juz sama. Tinggal saya gurunya agak hafal besar. Bagaimana mau hafal kalau saya dulu mempelajari yang tadi tersebut itu? Entah ditanya tentang ekonomi, nanti ditanya politik, nanti ditanya tentang itu. Kagak kobol kita ngapalin Quran. Begitu, kagak sempat ngapalin. Tapi saya niat nih, saya mau ngapalin Quran.
Tapi kira-kira masuk bisa nggak ya? Ya, gitu. Nggak ada sempet. Kalau nahwu shorof masih belajar, insya Allah. Karena memang itu sejak kecil, sejak kecil banget itu saya udah biasa belajar itu. Ya, Bang tadi dia ngajar saya buka rumahku. Ya rumahuna anta antuma antum anti antuma antuna anak-anak. Dulu saya nggak ngerti itu apa. Ternyata itu isim domir yang dalam bahasa Inggris disebut dengan subject pronoun. Ya, ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive pronoun. Gitu ya. Nah, di sini dipelajari perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Saya langsung yang mengajar bagaimana membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ya Bu ya, titip anak di sini Bu ya. Mau Bu? Mau Pak titip anak di sini? Tapi bayar ya, jangan titip doang. Minimal buat makan. Nah, ini ada Ustaz Husain Haris juga sebagai kepala madrasah. Ada adik saya, ya Ustaz Teguh. Beliau ini jurusan bahasa Inggris. Beliau jurusan bahasa Inggris di Jakarta, tapi juara 2 lomba membaca kitab sekota Depok. Amin ya Rabbal alamin. Ada adik saya juga, Balia Lutfiani, dan ada adik saya juga Nur Cahaya Samsi dan Fitria. Jadi dibantu sama adik-adik di sini alhamdulillah. Dan adik saya tadi di rumah bisa sebutkan. Mudah-mudahan pesantren ini yang memang namanya nama baba kita bukan sekedar jadi nama baba, tapi memang betul-betul ahya itu pilihan. Ahya itu pilihan untuk masuk surga. Amin. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sudah lapar sehingga ya kita bisa makan dengan lahap. Jangan lupa cuci tangan. Kemanapun ibu pergi pakai masker. Upayakan tidak bersentuhan. Ya, upayain ibu jangan salaman, jangan sentuhan. Ya, 3M. Satu apa Bu? Pakai masker. Kedua Bu? Mencuci tangan. Ketiga? Menjaga jarak. Tapi dengan suami maaf jangan jaga jarak. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam